Siang itu, seorang ibu tampak berdiri tak jauh sedang menunggu anaknya. Es tehnya bu, masih seger. Kalau haus bisa coba, 5.000 aja. Oh iya mas, nanti ya. Siap bu, nggak apa-apa. Ini baru jualan di sini ya mas. Saya baru lihat gerobaknya beberapa hari ini. Iya bu, baru mulai Senin kemarin. Saya pikir di depan sekolah gini cocok buat jualan minuman. Anak-anak kan demen yang dingin-dingin. Iya sih cocok, sekarang panas banget. Es teh emang paling pas. Ibu jemput anak ya? Iya, anak saya kelas 2. Kadang suka kelamaan di dalam, ngobrol dulu sama temennya. Oh iya, emang biasa gitu bu. Namanya juga anak SMP, masih seneng main. Iya, saya Reni mas. Hampir tiap hari nungguin di sini. Saya Yadi Bu Reni, seneng bisa kenalan. Iya mas Yadi, semoga jualannya lancar ya. Amin, makasih banyak ya bu. Baru mulai, jadi masih ngeraba-ngeraba. Tapi alhamdulillah udah lumayan yang beli. Iya, tadi saya lihat beberapa anak beli. Pada suka ya kayaknya. Iya bu, apalagi kalau saya kasih banyak esnya. Mereka suka yang dingin banget. Kadang malah minta 2 gelas. Wah, saya jadi penasaran juga. Tapi saya lagi nggak enak tenggorokan nih. Wah, kalau gitu jangan dulu bu, nanti malah makin sakit. Iya, saya sih lebih sering beli minuman kalau anak saya juga pengen. Nanti kalau anaknya beli bisa sekalian. Kadang saya kasih bonus es lebih buat pelanggan pertama. Wah, bisa bikin anak-anak makin balik lagi tuh. Bener itu bu. Tak lama, seorang gadis keluar dari gerbang sekolah. Maaf ya, lama. Aku tadi bareng Intan dulu. Ya nggak apa-apa. Ibu tadi ngobrol sama Mas ini, dia jualan es teh. Oh, Bang, es tehnya 1 ya, yang banyak esnya dong. Siap deh, masih dingin banget nih esnya. Wah, seger banget kelihatannya. Aku udah haus dari tadi. Tapi jangan langsung habis ya, Nak. Kamu kemarin kan bilang pusing waktu pelajaran terakhir. Iya, Mah. Tapi ini pas banget haus gini. Jadi pun menyerahkan es teh Jumbun. Semoga cocok ya dek, nanti kalau enak besok balik lagi. Iya, Bang. Pasti balik lagi. Duh, anak saya bisa ketagihan nih. Setibanya di rumah, Rena masih menyesap es teh jumbonya. Rena, boleh cip sedikit? Boleh mah, tapi jangan habisin ya. Reni pun menyesap. Manis banget ini. Ya emang manis, seger kan? Tapi manisnya kayak aneh, degrak gitu. Ah, mama lebay. Aku sih suka-suka aja. Ini bukan kayak gula biasa loh. Ya mungkin itu gulanya banyak, makanya manis banget. Tapi rasanya nggak natural, Nak. Jangan kebanyakan minumnya ya. Mama nih kebanyakan mikir. Gak apa-apa, aku kuat kok. Tadi, kamu makan siang apa di sekolah? Roti doang. Terus, langsung jajan es teh ini. Waduh, ya pantesan kamu ngebet es teh gitu. Iya, soalnya haus banget mah. Tapi kalau manisnya aneh gini, ibu jadi curiga. Takutnya dia pakai pemanis buatan. Ya kan, nggak semua pemanis buatan berbahaya mah. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin masalah. Aku minum sekali doang kok. Ya tetap aja harus hati-hati. Ibu cuma khawatir. Ih, mama jangan sujon. Yaudah, tapi nanti baiknya minum air putih ya. Iya. Keesokan paginya, Bu Rini mengantar Rena ke sekolah. Sesampainya di depan sekolah, Bang Edi juga kebetulan ada. Itu si Bang Edi pada datang tuh, pas banget ya. Iya. Nanti aku mau beli apa sih, istirahat? Aku masuk dulu ya, Mah. Ya, jangan lari-larian. Sip. Selamat pagi Bu Reni. Hari ini kelihatan seger banget nih. Pagi juga Mas Adi, baru datang ya. Iya Bu, agak telat dikit tadi. Saya sempet ke pasar dulu beli es batu tambahan. Soalnya kemarin esnya habis sebelum pulang. Wah, laris banget ya. Anak-anak kalau udah suka satu, bisa tiap hari beli. Alhamdulillah Bu, rezeki anak sekolah. Saya juga seneng bisa ketemu banyak pelanggan tetap tiap pagi. Iya, saya juga lihat sendiri Rena suka banget. Tapi jujurnya ya Mas, kemarin saya nyicip dari es teh Rena, rasanya manisnya agak berlebihan. Oh iya Bu, wah maaf kalau rasanya terlalu manis. Tapi saya pastiin kok, saya pakai gula pasir biasa. Takaran juga udah saya sesuaiin. Iya sih, saya cuma kaget aja. Manisnya tuh kayak bukan gula biasa.
kayak terlalu tajam aja gitu. Bisa jadi itu lidah ibu lagi sensitif. Kadang kalau lagi panas dalam atau tenggorokan kering, rasa manis memang jadi kerasa nyegrak. Oh iya ya. Jadi mungkin cuma perasaan saya aja kali ya. Betul Bu, saya sendiri juga tiap pagi nyicip dulu sebelum jualan. Kalau terlalu manis atau hambar langsung saya perbaiki. Oh gitu ya. Yaudah deh, bagus kalau masih dijaga kualitas. Pasti Bu, saya nggak mau ngecewain pembeli, apalagi anak-anak sekolah. Kalau sampai ada yang komplain bisa heboh nanti. Iya, apalagi zaman sekarang. Anak-anak pada update di medsos. Iya, serem tuh. Makanya saya juga jaga benar-benar. Saya cuma nanya aja sih, biar nggak kepikiran terus. Tenang aja Bu, kalau Ibu masih penasaran, besok-besok bisa lihat sendiri prosesnya kok. Wah, nggak usah mas, nggak sampai segitunya kok. Penting bersih dan jujur aja masnya. Insya Allah ya Bu, doain aja lancar terus dagangannya. Beberapa jam kemudian, pulang sekolah tiba. Rena menghampiri ibunya. Ih, sebel banget deh. Wali kelasku tadi nahan bentar buat ngumpulin tugas. Oh, pantas kamu kelihatan kesel. Mana panas banget siang ini. Iya mah, aku udah haus banget. Yaudah, kita beli es teh aja ya. Sekalian ibu juga mau coba. Wah, berarti kita beli 2 dong. Iya dong, biar kamu gak marah-marah kalau ibu minta antar lagi. Aku gak pelit kok mah. Mereka menuju gerobak Bang Yadi yang mulai ramai. Begitu melihat Bu Reni dan Rena, Bang Yadi langsung memanggil mereka. Wah Bu Reni, Dek Rena mau pesen es teh. Iya bang, 2 ya. Aku sama ibu, masing-masing 1. Tapi jangan terlalu manis ya mas. Yang 1, tolong manisnya dikurangi buat saya. Siap Bu, spesial buat Ibu Reni saya bikinin yang lebih ringan manisnya. Punya aku tetap kayak kemarin ya bang. Banyak esnya dan manis banget. Siap Dek, tunggu bentar ya. Mas, tiap hari bikin tehnya jam berapa sih? Biasanya jam 5 pagi saya udah mulai nyeduh sih Bu, biar bisa dingin pas berangkat. Banyak juga ya. Lumayan Bu, saya sediain 1 jerigen besar, bisa buat sampai 50 gelas. Wah, banyak amat. Soalnya anak sekolah banyak banget yang beli. Kalau buat es batu? Saya selalu hampir ke pasar dulu tiap pagi, biar stok aman. 5 menit kemudian. Makasih ya mas. Sama-sama Bu, saya seneng kalau pelanggan puas. Habis ini aku balik beli 1 lagi ya kalau masih haus. Aduh Rena. Sesampainya di rumah, Rena langsung meletakkan tas, sementara Bu Reni meminum es tehnya di ruang tengah. Namun, ini rasanya. Kenapa mah? Ini es tehnya kayak ada bobo aneh deh. Serius? Aku sih enak-enak aja tuh. Kamu cobain punya ibu deh, dikit aja. Oke. Ih, iya juga ya. Nah kan, kayak basi. Tapi punyamu enak. Iya, punyaku soalnya es tehnya manis mah. Jadi nggak ada yang aneh. Sini, Bu coba dikit. Rena menyerahkan es teh jumbonya. Iya, ini manis banget. Sampai rasa teh yang ketutup. Tapi sedikit tuh, ada rasanya sama kayak punya mama. Cuma nggak begitu ketara. Jadi, kita minum teh basi gitu? Kayaknya iya nak. Ibu nggak yakin teh masih seger. Aduh, udah, buang aja dua-duanya. Nggak usah dilanjutin. Tapi aku masih pengen. Gak Rena, ibu nggak mau kamu kenapa-napa nanti. Tapi kan Bang Edi bilang tehnya baru seduh pagi. Tapi kok rasanya kayak teh semalaman? Atau mungkin dia nyimpan sisa kemarin? Jadi dia bohong gitu? Ya mungkin aja, Bu juga nggak bisa nuduh langsung. Tapi rasanya udah cukup bukti loh. Padahal enak loh. Enak belum tentu aman nak. Apalagi kamu masih sekolah. Terus, aku nggak boleh beli lagi. Ya, dok, jangan beli lagi ya. Tapi Bang Yadi ramah mah. Ya kan dagangannya mencurigakan. Kita harus waspada. Iya deh, aku nurut. Bentar, nanti buat aja teh sendiri di rumah. Pasti bersih. Beneran? Tapi bikin yang manis ya? Iya. Oke. Keesokan paginya, suasana depan sekolah tampak sedikit berbeda. Tak ada gerobak es teh jumbo Bang Yadi. Bang Yadi kok gak kelihatan ya hari ini? Iya mah, padahal biasanya jam segini udah mangkal. Mungkin dia ada urusan ya. Tapi ibu malah agak lega sih. Kok lega? Ya kamu tahu sendiri kan kemarin tehnya rasanya aneh banget. Iya juga sih. Tapi aku penasaran kenapa dia nggak jualan.
Waktu terus berjalan, hingga jam pulang sekolah tiba. Rena keluar dari sekolah dengan ekspresi serius. Kenapa mukanya kayak tegang gitu? Nah, tadi di sekolah sempat rame. Rame kenapa? Beberapa temen aku tadi pada sakit perut. Ada yang sampai muntah katanya. Astagfirullah, banyak. Iya, hampir satu kelas. Gara-gara itu, pelajaran terakhir dibatalin semua. Waduh, kamu gimana? Aku sih nggak apa-apa, cuma kaget aja. Kamu yakin gak ngerasa mual satu mual? Nggak mas, serius. Aku sehat-sehat aja. Kenapa mereka berengan gitu ya bisaan? Katanya sih, terakhir mereka kemarin pada jajan es teh. Yang dari Bang Yadi itu? Iya. Ya Allah, Hibe mau udah curiga. Jangan-jangan mereka keracunan dari es teh jumbo itu. Tapi aku juga minum kan kemarin. Iya, tapi ibu langsung buang kan? Ingin gak? Oh iya ya. Yang mama bilang rasanya aneh. Iya, mungkin itu nyelamatin kamu nak. Jadi beneran es teh itu penyebabnya? Kita belum tahu pasti. Tapi kalau lihat gejalanya bisa jadi iya. Terus gimana nah? Ibu bakal tanya sekolah atau mungkin lapor biar ditelusurin. Jadi Bang Yedi nanti dimarahin dong. Kalau dia emang sengaja ya tanggung jawab lah. Ini nyawa orang loh, bukan minuman doang. Iya sih, ngeri juga ya. Makanya mulai sekarang kamu harus lebih hati-hati kalau jajan. Jangan asal enak. Harus yakin juga tuh aman. Ya ma, aku janji. Esoknya, setelah selesai mengantar Rena ke sekolah, Bu Rini memutuskan mampir sebentar ke warung Bu Sari. Pagi Bu Sari, segar-segarnya sore pagi ini. Pagi juga Bu Rini. Iya nih, baru dapat kiriman tadi subuh. Saya ambil tempe 2, tahu terus beras ya. Siap, ada yang lain Bu? Gula pasir setengah kilo aja deh. Oke, saya bungkusin dulu. Sambil menunggu, Bu Rini akhirnya buka topik yang sejak kemarin mengganggunya. Bu Sari, saya mau nanya, Ibu tahu nggak penjual es teh jumbo yang depan sekolah itu, Bang Yadi? Oh, si Mas Yadi itu ya, yang gerobaknya biru tua? Iya, udah 2 hari ini udah nggak jualan loh. Oh, biasanya tiap pagi dia mampir ke warung ini kok. Lah, berarti dia emang sering belanja ke sini ya? Hampir tiap hari dia belanja sini. Ya, beli apa aja Bu biasanya? Dia tuh selalu beli pemanis botolan, merek yang murah itu, banyak banget. Pemanis? Bukan gula pasir? Gula hampir nggak pernah, kalau pernah beli sedikit banget. Tapi pemanis buatan bisa 3-4 botol. Astagfirullah, jadi selama ini? Tehnya juga yang dia beli cuma 1 bungkus kecil. Hah? 1 bungkus doang? Iya. Ya Allah, pantesan waktu saya cicip kemarin rasanya aneh. Manis banget sampai nyegrak, dan tehnya kayak basi. Basi? Waduh. Saya sampai buang loh itu Bu. Untung Rena belum sempat habisin. Aduh Bu, ini bisa bahaya. Saya rasa ini udah jelas banget ya. Dia nggak jual yang sehat. Mungkin karena itu juga ya, dia nggak berani muncul lagi. Kemarin Rena cerita, ada banyak anak sekolah yang sakit perut barengan. Ya ampun Bu, berarti emang ada akibatnya ya? Iya, dan saya takut itu semua karena minuman dia. Kalau begitu, harus ada yang lapor. Kalau dibiarin, ntar dia pindah tempat lain, terus ngulangin hal yang sama. Iya, saya juga mau bicara ini sama pihak sekolah. Setidaknya mereka tahu potensi bahayanya. Ibu bener, harus ada yang ngambil tindakan. Kalau butuh saksi, saya siap Bu. Terima kasih banyak ya Bu Sari, ini membantu banget. Sama-sama Bu Rini, semoga bisa cepat ditindak ya. Amin. Pagi itu, suasana depan sekolah kembali seperti biasa. Namun, tampak gerobak es teh jumbo milik Bang Yadi terparkir di tempat biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Astaga, dia muncul lagi. Itu Bang Yadi tuh. Iya nak, kamu ke dalam dulu sana. Ibu mau ngomong sama dia. Oke mah. Pagi Mas Yadi. Oh, pagi Bu Rani, mau beli es teh lagi? Enggak, saya cuma mau tanya satu hal. Tanya apa ya Bu? Mas tahu kan kemarin banyak anak sekolah yang sakit perut barengan? Iya, dengar-dengar sih. Tapi ya saya rasa bukan karena saya Bu. Mas yakin? Iya dong, saya cuma jualan es teh biasa kok. Banyak juga yang minum dan nggak kenapa-kenapa. Tapi Mas tahu nggak? Saya udah ngomong sama Bu Sari. Bu Sari? Iya, ibu Pak Mas biasa belanja itu. Beliau bilang
Mas sering beli pemanis buatan dalam jumlah banyak dan teh yang cuma sedikit. Ya terus kenapa Bu? Jangan bohong Mas, rasanya aja udah aneh kemarin. Saya sendiri sampai buang es tehnya. Iya, terus kenapa Bu? Usaha itu nggak boleh merugikan orang lain Mas, apalagi sampai anak-anak sakit. Itu buat nyetok aja Bu, biar nggak bolak-balik. Saya nggak pernah maksud jahat Bu, namanya juga kan usaha. Intinya, Mas harus siap diproses. Saya mau lapor ke sekolah sekarang. Pengedi terdiam. Bu Reni pun segera berbalik dan melangkah ke dalam sekolah. Pengedi sudah panik, buru-buru pergi. Tapi langkah paniknya berakhir celaka. Saat melintas di tikungan, ia menyeberang tanpa melihat kanan kiri. Sebuah motor melaju cukup kencang. Tabrakan pun tak terhindarkan. Sejak saat itu, kini Bang Yadi tidak pernah menampakkan dirinya lagi. Rumornya, ia sudah pindah entah kemana. Tapi Bu Reni bersyukur akhirnya semua selesai.